Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil dari analisis sebuah kasus yang terkait dengan perzinaan, yaitu kasus seorang guru di Kendal tega perkosa dua anak muridnya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah dari berbagai website tersedia hasil wawancara pihak kepolisian dan orang tua murid korban. Berikut simak penjelasan. Polres Kendal menghadirkan Sudaryadi, guru SD Bejat di Kendal, Jawa Tengah, yang tega melakukan aksi pencabulan kepada dua orang muridnya yang masih bawah umur. Pria berusia 43 tahun itu mengaku tindakannya dipicu karena keseringan menonton video porno. Kejadian itu bermula ketika ibu dari salah satu korban membaca pesan-pesan yang dikirimkan Sudaryadi ke ponsel korban. Ibu tersebut terkejut karena pembahasan dalam pesan-pesan itu mengarah ke hal yang tabu. Kedua korban yang masih duduk di bangku SD ini diduga dicabuli oleh gurunya sendiri. Berikut tanggapan si orang tua. Kami sebagai orang tua korban ini ingin melaporkan kejadian yang menimpa anak perempuan kami yang menjadi korban pencabulan. Kata salah satu orang tua korban kepada di Detik Jateng, Selasa 23 bulan 1 2024. Antok sangat menyayangkan aksi bejat yang dilakukan seorang pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Anak kami ini telah dicabuli oleh gurunya sendiri dan sangat menyayangkan aksi bejat yang dilakukan oleh seorang pendidik. Perbuatan pelaku sudah biadab dan malah memberikan contoh yang buruk. Geramnya demikian juga yang dirasakan orang tua korban yang lain yang merasa kesal dengan perbuatan pelaku terhadap anaknya. Saya kesal dengan pelaku yang tega berbuat seperti itu kepada anak saya. Anak saya yang jadi korbannya, kata kepada pihak kepolisian di Kendal. Yang lebih membuat kesal lagi menjelaskan kalau pelaku suka menghubungi korban melalui ponsel, tapi beruntung dan istrinya sudah mengambil telepon seluler milik anaknya. Untuk kurang ajar lagi itu pelaku suka ganggu anak saya. Dia pelaku suka telepon anak saya. Untung HP-nya sekarang dengan istri saya. Perangnya, kami berharap polisi segera menangkap pelaku pencabulan agar tidak lagi berkeliaran mengganggu kedua korban. Saya berharap agar pelaku segera ditangkap karena sering mengganggu anak kami dan tentunya membuat takut anak kami harapnya. Didapatkan dari anak tersebut lalu dilaporkan oleh ibu tersebut kepada pihak sekolah. Pihak sekolah kemudian mengajak para orang tua korban melapor ke Polres Kendal. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung memeriksa saksi-saksi, memeriksa hasil visum itu para korban, melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti. Pada Sabtu 20 Januari 2024 malam, polisi menangkap Sudaryadi di rumahnya. Di hadapan penyidik, Sudaryadi mengaku semua perbuatannya. Menurut Sudaryadi, ia 2 kali melakukan pemerkosaan kepada 2 muridnya, yakni pada Senin 11 Desember 2023 jam 6.20 dan Sabtu pukul 11. Pemerkosaan itu dilakukan Sudaryadi di ruang kelas dan ruang perpustakaan sekolah. Sudaryadi mengaku cukup akrab kepada kedua korban yang berinisial C 12 dan A 12 tersebut karena sering berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui panggilan video. Sudaryadi juga kerap merayu dan memperlihatkan video foto kepada para korbannya. Sekali Sudaryadi juga memberikan uang kepada para muridnya itu sebagai upah melancarkan perbuatan bejatnya. Ia sering menonton video porno tersebut jadi nafsu sama anak-anak. Modusnya perhatian, kadang saya beri uang, ungkap Sudaryadi. Adalah perkara di Mapolres Kendal Senin. Guru SD Honor itu pun mengaku menyesal dengan perbuatan bejatnya sebab ia tak menginginkan perbuatannya akan berdampak pada psikologi maupun mental korban. Saya menyesal dengan perbuatan saya dan tidak berpikir panjang bahwa perbuatan ini akan berdampak pada psikologi dan mental para korban, ujar Sudaryadi. Wakil Polres Kendal, Komisaris Endi Sutrisno mengatakan inisial S telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Kemudian hukumannya juga ditambah sepertiga
dari semacam hukuman karena tersangka merupakan pendidik yang seharusnya melindungi para korban. Ucap Endi, sang wakil kepala Polres di Kendal. Polisi juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku, di antaranya 1 unit handphone, 1 unit laptop, 1 unit sepeda motor, 1 kaos, dan 1 celana panjang warna coklat, dan juga polisi meminta baju korban, yaitu baju sekolahnya. Kesimpulannya yaitu zina adalah di mana sepadan manusia melakukan hubungan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh orang yang belum menikah maupun sesudah menikah. Hukumnya haram bagi orang yang sudah menikah, hukumannya dihukum mati. Sedangkan orang yang belum menikah yaitu diserah 100 kali dan dicampakkan. Jadi pesan moral yang kami dapat dari kasus ini adalah janganlah kamu melakukan zina karena itu perbuatan yang enak di awal tetapi menyesal di akhirat. Ingat, penyesalan selalu datang terakhir.